Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Shin pun kemudian berpindah ke Mansion Qin. Terlihatlah orang-orang dari kekaisaran yang saat itu telah menyerbu. Pasukan dari keluarga Qin pun berkata, sang kaisar telah berbuat terlalu kejam. Dia bahkan tidak mempertimbangkan pencapaian keluarga Qin di masa lalu. Keluarga kami sudah jatuh sampai seperti ini. Dan sang kaisar malah memperburuknya. Di dalam ruangan itu, terlihatlah ayah Wen Tian yang saat itu berkata kepada Wen Tian, "Wen Tian, karena permasalahannya telah menjadi seperti ini, kita hanya bisa mencari cara lain. Untungnya anak muda yang luar biasa telah lahir di keluarga Qin kami. Wen Tian, kau benar-benar menolong kami semua kali ini." Mendengar perkataan dari kepala keluarga, tetua yang sebelumnya pernah merendahkan Wen Tian pun berkata, "Wen Tian, aku salah karena ingin mengusirmu dari keluarga Qin. Aku hampir menghilangkan seorang harapan dari keluarga Qin. Tolong maafkan aku." Tetua lain juga berkata, "Kami juga bersalah. Jika kau marah pada kami semua, kau boleh menghukum kami seberat-beratnya." Wen Tian pun saat itu membalikkan badannya sambil berkata kepada tetua-tetua itu, "Paman kedua dan paman ketiga, niat paman hanyalah berusaha keras demi membangkitkan keluarga Qin kita, dan tidak ada yang salah dari itu. Dan juga, aku kan sudah mencuri banyak bahan yang seharusnya digunakan untuk kultivasi anggota elit keluarga. Jadi wajar saja jika kalian marah." Mendengar itu, Qin Yao pun tiba-tiba muncul dan berkata, "Itu tidak benar. Wen Tian juga sering memberikanku bahan-bahan itu. Dia punya pengetahuan unik dalam mengkondensasi Star Soul. Tingkat kultivasiku pun bisa berkembang pesat karena bantuannya." Mendengar Qin Yao yang saat itu membelanya, Wen Tian pun jadi nggak bisa berkata apa-apa karena semuanya pun mulai terbongkar. Mendengar semua itu, tetua ketiga pun berkata, "Melihat temperamen dan kekuatan maupun bakat dari Wen Tian, kami para tetua jadi merasa malu." Tetua kedua juga berkata, "Itu benar sekali. Kau adalah anggota keluarga kami. Kau adalah harapan keluarga Qin kami." Dan di sini kepala keluarga pun kembali berkata, "Wen Tian dan Yao, keluarga Qin berada di ambang kehancuran. Aku dan pamanmu akan mengundang kakek untuk keluar gunung. Kalian berdua tinggal dengan anggota yang lain, cegah mereka bertindak semaunya sendiri." Mendengar itu, Wen Tian dan Qin Yao pun langsung mematuhinya dengan berkata, "Baiklah." Di sini, Qin Yao pun berkata, "Ketika leluhur Qin Wu masih hidup, beliau adalah seseorang yang selalu memikirkan kebaikan kekaisaran. Dan dia bersumpah untuk royal pada negara Chu selama berbagai generasi. Tapi sekarang karena keluarga kerajaan menginginkan keluarga Qin menghilang, kakek mungkin tidak akan tinggal diam." Wen Tian pun juga membenarkan hal itu dan berkata kakek Qin pasti akan menemukan cara untuk keluar dari situasi kali ini. Gak lama setelah itu, datanglah seorang pengawal yang menghadap pada Wen Tian dengan berkata, "Tuan muda, tetua kedua telah mempersiapkan benda ini untukmu." Dia pun memberikan itu kepada Wen Tian. Dan betapa mengejutkannya saat itu, Wen Tian melihat ada 2 meteorit di dalam tempat itu. Jadi kelihatannya paman kedua benar-benar menyesal telah berbuat buruk kepada Wen Tian. Bahkan saat itu, pasukan yang mengantarkan itu pun berkata, "Dengan keahlian Tuan Muda Qin, Pavilion Jiangqing juga telah mempertimbangkan untuk membuat sepasang kunci baru." Melihat pemberian itu, Wen Tian pun jadi terharu dan berkata, "Ayah, paman kedua, tidak peduli apa yang mungkin ku hadapi di masa depan, aku Qin Wen Tian harus membawa kembali kejayaan keluarga Qin kita." Shin pun kemudian berpindah menampilkan Wen Tian yang saat itu sedang berkultivasi di tengah altar. Wen Tian pun saat itu masuk ke alam bintangnya.
Skyhammer Star Soul. Dan terlihatlah ruang kosong galaksi di dalam tubuh Wentian. Wentian yang melihat itu semua pun berkata, ini adalah bentuk hubungan antara diriku dengan Skyhammer Star Soul di Heavenly kelima. Dengan keadaanku saat ini, aku cuma bisa menampung sedikit dari kekuatan surga kelima. Wentian pun saat itu langsung mendekat ke palu surga sambil berkata, Star Soul Evening Hammer mestinya memberikanku bakat pemanggil. Aku akan mencari cara untuk menggunakannya. Wentian pun saat itu berusaha untuk menyerap kekuatan dari palu surgawi itu. Namun sepertinya sesuatu yang diserap Wentian itu masih belum cukup. Meskipun terlihat aura-aura dari palu bintang itu yang mulai terserap. Ketika Wentian melihat ke arah sekitarnya, Wentian pun saat itu sangat terkejut karena melihat Human Star yang menyerupai dirinya. Namun anehnya, entah kenapa terlihat sangat redup dan sangat tenang, tapi terlihat aura yang sangat mengesankan berkumpul di sekitarnya. Wentian pun kemudian mendekat ke arah Human Star itu sambil berkata, kukira benda kecil ini terbuat dari meteorit bintang tingkat tinggi. Kalau begitu, mungkin ini bisa dibangkitkan menggunakan energiku. Aku akan mencobanya. Wentian pun saat itu memberikan energinya kepada Human Star itu dan membuat Human Star itu pun langsung menyerap energi besar dari Wentian. Wentian pun saat itu berkata, aku benar, ini berhasil. Tapi energi yang bisa aku berikan padanya ini masih belum cukup sama sekali. Dari mana aku bisa mendapatkan konsumsi energi lagi? Wentian pun saat itu mengambil batu meteorit bintang itu dan mencoba menggabungkan auranya dengan batu meteorit itu untuk mengisi energi dari Human Star. Wentian pun saat itu mencoba untuk langsung memasukkannya. Wentian berkata, Human Star kecil ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh kakekku. Aku harus bisa memberikan ini dan menyerap semuanya. Karena kau bisa memberikanku metode menempa dan memperbaiki. Pasti ada rahasia yang lebih besar daripada itu semua. Wentian yang percaya diri itu pun masih berusaha menembus semuanya. Wentian kembali berkata, aku hanya menginginkan kekuatan. Aku ingin kekuatan untuk tetap berdiri. Aku tidak mau direndahkan oleh siapapun. Aku tidak mau lagi dianggap sebagai orang yang sangat menyedihkan. Wentian pun terus memaksa perkembangan dari dirinya dan menembus semua itu. Wentian ingin melindungi dirinya sendiri dan melindungi semua orang-orang yang disayangnya. Sampai pada akhirnya, satu batu meteorit itu ternyata masih belum cukup. Wentian yang masih memaksa kekuatannya itu pun kembali berkata, masih belum cukup. Jika satu tidak cukup, maka keduanya akan kugunakan. Ambillah semua ini. Wentian pun saat itu kembali menyerahkan kedua batu meteorit itu untuk memasuki tubuh Human Star itu. Seketika, aura yang sangat mengerikan pun langsung muncul tepat di dua telapak tangan Wentian. Bersamaan setelah Wentian memasukkan itu ke dalam tubuh Human Star, terlihatlah ledakan yang sangat besar di tempat itu yang memancarkan cahaya yang sangat berkilau seolah menembus langit di tempat itu. Tiba-tiba, dari hasil usaha Wentian, terlihatlah Human Star yang saat itu mulai bereaksi. Aura kekuatan pun saat itu langsung memenuhi tubuh Human Star itu. Dan semakin lama, kekuatan auranya pun mulai menjadi semakin pekat lagi. Bahkan saat itu mulai melimpah ruas sampai membuat galaksi seperti penuh. Saking kuatnya kekuatan itu, Wentian bahkan gak bisa mengendalikan tubuhnya dan terlempar sangat jauh. Setelah Wentian terlempar, Wentian pun tiba-tiba kembali ke alam sadarnya dengan dua batu meteorit yang dipegangnya saat itu terlihat sangat angus. Wentian pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan saat itu muncullah panel sistem yang berisi Divine Weapon terbagi menjadi 10 tingkat. Tiap tingkatnya terbagi menjadi 3 kategori. Dan orang yang memiliki hubungan dengan Forging Star Soul memiliki kemungkinan menjadi Casting Master. Setelah Wentian membaca isi pemberitahuan itu, Wentian pun menjadi kaget dan berkata, Forging Star Soul,
seperti Heavenly Hammer Star Soul milikku. Jadi seperti itu. Wentian pun kemudian berpindah ke tempat pembuatan pedang. Wentian berkata, jika menilai dari keping ingatan yang dibuka oleh Little Human Star dalam memori yang terbuka, tak ada kemampuan untuk menempa Divine Weapon yang aku butuhkan. Keuntungan orang yang memiliki Forging Star Soul adalah kesempatan untuk merapal Divine Rune. Rapalan langsung ke senjatanya, lalu langsung memasukkan Divine Rune ke Divine Weaponnya yang memiliki Star Soul. Wentian pun saat itu langsung mempraktekkan hal itu kepada senjata yang saat itu dipegangnya. Dia pun langsung mencoba mengukir rune dalam pedang itu. Dan terlihatlah aura yang terus memancar ketika Wentian terus mengukir rune dalam pedang itu. Sampai pada akhirnya, Wentian pun mulai mengetahui cara kerjanya. Setelah melakukan semua itu, Wentian pun tersenyum dan berkata, ini berhasil. Bahkan Divine Rune yang penting dalam pembuatan senjata sangat mudah ditangani. Langkah selanjutnya pasti lebih mudah. Pekerjaan blacksmith di negara ini sangat dicari. Dan aku punya kemampuan merapal kemampuan Star Soul. Kalau aku bisa jadi seorang blacksmith pemula, aku akan membuat senjata sihir dan menukarnya dengan batu meteorit. Saat itu, Wentian pun mencoba menebaskan pedang yang telah diukir rune olehnya. Dan terjadilah ledakan yang sangat meriah di tempat itu. Wentian pun kemudian kembali berkata, dan jika aku menjadi blacksmith tingkat kedua, aku bisa bergabung dengan Guild Galaxy. Bahkan keluarga kerajaan manapun dari keluarga Y akan berhati-hati ketika berurusan denganku. Karena jika seseorang ingin menginjakku, mereka harus berhati-hati karena aku bukanlah rumput yang nyaman dipijak. Aku adalah sebuah pisau yang bisa melukai kaki mereka. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!